tubuh di-strom, alat kelamin dibuat mainan. Orang saja. Sebenarnya itu adalah rezeki kita juga, bisa mengingatkan orang lain. Semoga sampean, saudara-saudara sampean semua terhindar dari TPPO. Karena TPPO ini menjanjikan hal-hal yang manis-manis sekali. Dan di masyarakat itu belum dibahas gitu loh. Maksud saya waktu saya ada di kampung, saya cerita tentang ini, tentang itu, mereka bilang, oh iya dah, masa sih? Ya kami di sawah, kami nggak tahu. Tapi tiba-tiba saat mereka bilang nggak tahu, keponakannya sudah berangkat. Mereka bilang nggak tahu, ternyata adiknya sudah berangkat. Dari mana mereka tahu? Dari media sosial. Dari Facebook, dari TikTok, dari YouTube. Keponakannya sudah ada di sana, sementara orang-orang yang ada di kampung nggak tahu apapun. Jadi saya selalu bilang, khusus buat TPPO, karena saya tidak bisa membagikan videonya ya Mbak ya. Karena video ini terlalu menyakitkan. Kalian nggak akan kuat melihatnya. Nggak akan kuat. Yakin nggak akan kuat, saya taruhan nggak akan kuat. Di memori saya aja, saya nggak lihat full. Saya nggak berani lihat full. Kepala, kaki, tubuh di-strom, alat kelamin dibuat mainan. Sangat mengerikan sekali, tapi ya karena sekali lagi follower saya kan cuma 170 saja, nggak banyak. Sementara masyarakat Indonesia ada berapa juta orang? Ada berapa juta orang masyarakat Indonesia? Saat orang lain sudah capek menolong, saat orang lain sudah lelah mengingatkan, maka sindikat itu akan berjalan dengan lancarnya. Jadi sindikat itu akan berjalan dengan lemah gemulainya, bertahta di negara kita. Karena orang-orang baik sudah capek mengingatkan. Jadi orang-orang baik sudah nggak mau lagi, udah capek gitu loh. Mau gimana? Kalian aja nggak sanggup ngebayangin, apalagi saya yang melihatnya. Apalagi orang yang mendapatkan seperti itu. Saya nggak mampu menahan semua ini, saya nggak bisa mengingatkan semua orang. Saya hanya minta tolong sama kalian, satu orang nge-share. Jika ada 300 orang nge-share, akan ada 3.000 orang nge-share. Saat ada 3.000 orang nge-share, maka akan ada 300.000 orang nge-share. Itu aja harapan saya. Setidak-tidaknya, saya nggak akan ngelihat lagi orang diinjak, orang disetrum, orang-orang seperti itu gitu loh Mbak. Saya jujur saya kalah dengan podcast yang menunjukkan rumah mewah. Saya kalah dengan orang-orang yang pinter masak. Podcast saya kalah dengan orang-orang yang menunjukkan kecantikannya. Saya kalah, totalitas saya kalah. Dan kadang saya capek, saya ingin mundur juga. Tapi saat saya melihat lagi satu kasus, saya ngerasa saya nggak boleh berhenti. Kalau saya berhenti, maka nggak akan ada satupun yang akan mengingatkan. Khususnya orang-orang yang ada di kampung, Mbak. Saya jujur saya nggak kuat melihat video-video tersebut. Saya nggak mampu. Ya kalau masih di Indonesia masih mending ya Mbak ya. Kalau di negara orang kabur dari tempat itu taruhannya nyawa, dan mereka memilih untuk kabur, dan setelah itu mereka nggak ada kabar. Kalian kebayang nggak kalau udah nggak ada kabar itu seperti apa? Mungkin saya drop ya Mbak ya, karena bangun pagi ini saya melihat video yang tidak seharusnya saya lihat.
memang benar ya, di pagi hari mulailah harimu dengan sebuah kebahagiaan. Karena saya buka HP dan saya melihat sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Korban-korban TPPO. Saya langsung delete dan saya nggak sanggup melihatnya. Jujur saya juga capek, Mbak. Saya juga lelah ngelihat sesuatu seperti itu, saya juga lelah. Saya juga kena mental. Tolong ingatkan saudara-saudaramu untuk keluar negeri, berhati-hati. Benar, berhati-hatilah. Sekarang itu yang menyakiti kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Orang-orang kita sendiri kok. Kalau kita nggak punya uang berangkat ke luar negeri, taruhannya adalah dijual, disakitin. Sampai kepala, saya nggak bisa ngomong. Terus, kalau kita punya uang, mau berangkat ke Korea, mau berangkat ke Jepang, ke Inggris, kita juga masih ditipu sama orang-orang pintar gitu loh. Kenapa? Kenapa orang-orang kita sendiri yang menipu? Ada orang sampai jual tanah, jual sapi, jual kalung untuk bisa ke luar negeri. Dan akhirnya ditipu tetangga sendiri, ditipu saudara sendiri, ditipu keluarga sendiri. Mbak Nining aja masih belum tahu TPPO itu apa. Jadi sebenarnya harus ada edukasi yang lebih ya. TPPO itu perdagangan manusia, Mbak, orang dijual. Nyampe di luar negeri masih terjadi penyiksaan atau apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Kak Anissa. Nah, hari ini saya akan memberitahu kepada teman-teman kasus yang sangat berbahaya, yaitu kasus penjualan manusia. Tadi kita sudah lihat video dari Miss Yuni bareng-bareng kan, bagaimana berbahaya dan maraknya kasus penjualan manusia di luar negeri. Sebenarnya kasus penjualan manusia itu sudah banyak yang terjadi ya teman-teman, tapi kenapa masih juga banyak yang mengalami kasus itu? Apa mungkin mereka semua tidak tahu kalau itu kasus penjualan manusia? Mungkin mereka di kampung diiming-imingi gaji yang besar atau uang yang banyak, dan akhirnya mereka tergiur begitu saja, padahal kasus OTPO ini sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi kita sudah mendengar juga apa yang dibilang Miss Yuni. Miss Yuni melihat sendiri dengan mata kepalanya video orang yang sedang disiksa atas kasus OTPO. Untuk teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, mohon harus mengikuti aturan yang resmi atau ikut PT yang resmi teman-teman. Jangan asal tergiur dengan gaji besar, tapi itu berbahaya kalau sudah termasuk kasus OTPO. Saya mohon kepada teman-teman yang melihat video ini untuk di-share sebanyak mungkin agar semakin banyak orang-orang yang tahu atas kasus OTPO yang sangat berbahaya. Semakin banyak yang nge-share dan semakin banyak pula orang yang tahu dan mengerti atas bahayanya kasus ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan bisa mencegah kasus OTPO. Dan tolong informasikan ke semua keluarga dan tetangga teman-teman semua agar tidak ada lagi korban atas OTPO ini ya.
Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.